Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Wahid dan kelompok saya Muhammad Fahmi Alfaris dan Daniel Rian Fauji. Kami dari Prodi Teknik Informatika kelas 1C. Kami akan mereview tentang aplikasi wireframing, UA dan UX. UA atau User Interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem sebuah program, baik itu aplikasi website, mobile, ataupun software. Pengertian UX atau User Experience memang tidak terlalu jauh berbeda dengan UA. Perbedaannya terletak pada fokus utama hubungan komunikasi antara pengguna dengan programnya, yakni berfokus pada pengalaman penggunanya. Apa itu wireframe? Wireframe merupakan prototipe kasar dalam pengembangan UI atau UX. Ketika kita sudah mempunyai IE, desain interaksi, dan konsep usability, saatnya sebagai UI atau UX designer untuk menyusun ketiga komponen dalam sebuah layout. Layout ini berfungsi sebagai acuan utama bagi engineer dalam proses produksi software atau aplikasi. Wireframe juga berguna dalam melakukan pretest terhadap sebuah fungsi atau fitur. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Daniel Rian Fauji. Perkenalkan, saya Daniel Rian Fauji. Saya mau meneruskan penjelasan dari Mas Fatur Rahman Wahid tadi. Nah, salah satu contoh dari wireframe yaitu aplikasi Evolus Pencil. Evolus Pencil adalah sebuah aplikasi open source yang digunakan untuk membuat mock-up atau prototipe user interface dari sebuah tampilan sistem aplikasi atau website. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk menggambar. Sebenarnya ya hampir sama seperti aplikasi drawing lain seperti CorelDRAW, Photoshop. Pencil sendiri memiliki kelebihan, yaitu pertama, sangat mudah digunakan. Jadi untuk kaum awam itu tidak begitu kebingungan ketika menggunakan aplikasi ini. Kemudian interface mudah dipahami, dan yang ketiga dapat mengekspor dokumen. Namun pensil ini membutuhkan perangkat dengan spesifikasi yang sedikit besar. Jika dipaksakan menggunakan perangkat yang bawah standar spesifikasi, maka bisa mengakibatkan lemot dan bahkan bisa hang juga. Nah, perbandingan pensil dengan aplikasi wireframe lain seperti Figma. Jika pensil ini tidak membutuhkan koneksi internet karena aplikasinya offline, bisa download. Sedangkan Figma ini kan berbasis cloud, jadi membutuhkan jaringan internet dan bisa juga di offline. Kemudian fitur di Figma lebih mumpuni daripada di pensil, karena di pensil ini simple aplikasinya dan grafiknya itu pun lebih bagusan di Figma dan fitur-fiturnya lebih lengkap Figma. Namun penggunaan pensil lebih mudah daripada Figma bagi kaum awam atau pemula bagi aplikasi wireframe. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Fahmi Alfaris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Alfaris dari kelompok 3 yang akan melanjutkan penjelasan dari rekan Daniel. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi atau permasalahan yang harus kita pecahkan apabila kita menggunakan aplikasi pensil. Yang pertama di sini, saat kita menyusun interface dari aplikasi, kita harus memperhatikan
warna atau perpaduan antara color yang kita gunakan. Karena pada dasarnya mata manusia sulit membedakan antara objek yang satu dengan yang lainnya apabila objek tersebut memiliki warna yang bertabrakan. Yang berikutnya adalah perbedaan GUI antara Figma dan pensil, di mana Figma memiliki banyak kelebihan seperti lebih bebas untuk kita berkreasi. Kemudian pada pensil kita hanya dapat menggunakan tool-tool ataupun template-template dari aplikasi yang diberikan atau pensil sendiri. Contohnya saat kita membuat navigasi search atau pencarian pada Figma, kita dapat membuatnya dengan lebih bebas dan lebih leluasa. Namun pada pensil kita hanya mampu memasang atau memberikan navigasi tersebut dengan menggunakan template yang diberikan oleh aplikasi pensil ini. Meskipun Figma memiliki user interface yang lebih baik daripada pensil, tapi tidak memungkiri bahwasanya Figma juga memiliki beberapa kekurangan. Di sini saya menampilkan kelebihan dan kekurangan Figma. Yang pertama adalah GUI atau interface dari Figma sendiri memang lebih menarik dan ada yang berbasis website. Namun Figma juga memiliki kekurangan, di mana Figma sendiri karena memiliki grafik yang lebih rumit atau lebih kompleks, pasti membutuhkan memori yang cukup besar. Di mana di sini random access memory atau RAM kita yang harus kita pertaruhkan. Lalu yang berikutnya adalah kelebihan pensil. Pensil ini memiliki kelebihan ringan, di mana pensil ini hanya tidak sampai 100 MB, dia sudah mampu berjalan dan dapat kita operasikan. Lalu kekurangan pensil sendiri, ya salah satunya itu tadi, dia hanya memiliki beberapa tools yang terbatas, kemudian juga dia memiliki pilihan warna yang lebih sedikit. Lalu di sini saya akan memberikan contoh salah satu penggunaan aplikasi pensil apabila kita mendesain sebuah aplikasi kecil-kecil seperti halnya ini. Di sini saya menggunakan pensil untuk membuat aplikasi kalender sederhana, di mana saat kami mengedit atau mengcustomize beberapa navigasi yang ada di aplikasi ini, itu tidak bisa karena memang cukup terbatas. Meskipun tool pensil ini memiliki banyak kekurangan, namun tidak memungkiri bahwasanya masih banyak developer aplikasi di luar sana yang masih menggunakan pensil sebagai aplikasi yang mereka andalkan. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Saya Muhammad Fahmi Al-Faris dan rekan saya Muhammad Fatur Rahman Wahid dan Daniel Rian Fauzi. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.